Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Penonton rahimakumullah, melihat kepada fakta sejarah bangsa kita 75 tahun sebelum merdeka, banyak pahlawan yang tulus mempertaruhkan dirinya, rela meninggalkan anak dan istrinya, bersedia mengorbankan hidupnya untuk tanah air. Mereka berperang tanpa kenal lelah, bercucuran keringat, bersimbah darah, jeritan tangis dan doa memenuhi langit, meminta pada Rabb-Nya untuk kemerdekaan Indonesia. Bahkan saking cintanya terhadap tanah air, mereka rela gugur di medan perang demi memperjuangkan Indonesia. Ketahuilah hadirin, di dalam hati dan pundak kita terdapat amanah dari Allah untuk meneruskan perjuangan pahlawan terdahulu dalam mewujudkan persatuan NKRI. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, luasnya dari Sabang sampai Merauke. Jika kita pikir secara logika, untuk menjadikan Indonesia sebagai negara kesatuan merupakan hal yang mustahil karena banyaknya perbedaan yang dimiliki. Oleh sebab itulah banyak terjadi konflik antara komunitas atau golongan-golongan di Indonesia yang saling berbeda pendapat, saling membenarkan kelompoknya masing-masing, saling bermusuhan, bahkan ada yang sampai melakukan tindak kriminal. Mengapa terjadi demikian? Karena zaman sekarang tidak sedikit orang yang lupa Tuhannya dan melenceng dari agama. Padahal jelas-jelas Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayat Surahul Azim, yang artinya peganglah dengan kuat tali agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Maka yang harus kita lakukan sebagai bentuk optimalisasi generasi Rabbani dalam persatuan dimulai dari hal yang sederhana namun sangat sulit untuk dikerjakan, yaitu sholat berjamaah. Kenapa harus sholat berjamaah? Karena secara tidak langsung sholat berjamaah mengajarkan kita untuk bersatu. Adapun dalam kemasyarakatan yang bisa kita optimalkan adalah ikut aktif dalam berorganisasi yang tujuannya membantu sesama. Karena ini juga merupakan perintah dari Allah dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Al-ayah Surahul Azim, yang artinya tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Banyak sekali organisasi-organisasi yang bernilai positif yang tentunya dapat bermanfaat besar bagi umat. Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai bentuk optimalisasi dalam cinta tanah air? Yaitu dengan cara belajar sungguh-sungguh. Jika kita sudah cinta tanah air, maka akan muncul sebuah keinginan untuk memajukan bangsa. Sedangkan kemajuan tidak bisa diciptakan oleh orang-orang yang tidak mau keluar dari zona nyaman. Keberhasilan tidak bisa diraih oleh orang-orang yang malas, dan kesuksesan tidak bisa dicapai hanya dengan berdiam diri. Makanya yuk kaum rebahan, kita sama-sama berjuang untuk tanah air. Belajar sungguh-sungguh baik ilmu pengetahuan maupun ilmu agama. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Jangan pernah beranggapan bahwa masa muda merupakan masa untuk bersenang-senang. Tidak.
Belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa bagaikan mengukir di atas air. Penonton rahimakumullah, kesimpulannya, yuk edukasikan diri kita bahwa Indonesia adalah rumah yang harus kita jaga dan wajib kita cintai. Sebagaimana Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari mengatakan, hubbul watan minal iman. Mencintai tanah air adalah sebagian dari iman. Jika sudah cinta, maka persatuan dapat dibina dan sebuah kekuatan besar akan terwujud untuk mengubah dunia. Rupanya cukup sekian yang dapat Nai sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi